tetapkan satu 3 bulan term sekali gitu ya? berapa bulan atau berapa tahun gitu. Kami ingin katakan bahwa ini yang sebetulnya bagian dari program reformasi di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi artinya mohon dipahami dan saya pikir terima kasih kepada Pak Agung tadi masukannya bahwa program reformasi itu tidak hanya berbicara remunerasi. Seakan-akan seolah-olah remunerasi itu adalah program reformasi. Ini hanya bagian kecil cerita remunerasi. Tapi banyak hal yang dilakukan oleh kita. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana menyusun sistem mutasi promosi yang disarankan oleh Pak Agung ini. Belum ada tuh Pak, belum ada di Sudah ada, artinya setiap 1 tahun 2 tahun sekali, kemudian ini berputar secara reguler. Lalu kemudian kalau ada orang yang mulai terindikasi, kemudian kita sisihkan dulu, ya tidak diberikan pekerjaan dan lain sebagainya, itu sudah kita lakukan. Dan ini adalah bagian-bagian yang kemudian kita terus kembangkan dalam rangka kita mensukseskan program reformasi kita. Nah, perjalanan program reformasi ini kan kemudian tidak urusan 1-2 hari, ini satu proses yang panjang. Artinya ini dilihat dari performanya ya Pak ya? Oh iya. Dan performa dalam hal apa Bang? Performa misalnya kita sekarang punya yang namanya balance scorecard. Ada indikator kinerja utama, ada KPI. Artinya bahwa setiap satuan kerja, setiap individu itu akan dinilai kinerjanya berdasarkan IKU, yang dikatakan IKU, KPI, Key Performance Indicator. Nah ini artinya apa? Ini menunjukkan bahwa si orang itu, seseorang pegawai, itu dia bekerja sesuai dengan parameter-parameter yang sudah kita Itu parameter-parameter itu jalan semua Pak? Atau jangan-jangan performa yang dilihat baik itu adalah misalnya ya yang... Kalau kamu baik dengan atasan gitu ya Pak? Saya ingin mengatakan bahwa banyak proses bisnis yang kita lakukan sekarang, dari mulai berbicara tentang penyuluhan, berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang pengawasan, berbicara tentang pemeriksaan dan lain sebagainya. Semua itu ada ukuran-ukurannya. Nah, ukuran-ukuran ini sedang terus kita kembangkan ke arah penyempurnaan. Iya kan? Tapi semakin jauh dari sempurna Pak, karena bocor lagi nih DW ini Pak. Nah, sekarang kembali lagi, tidak ada satu institusi pun yang bisa menjamin bahwa kalau berbicara kebocoran, berbicara penyelewengan, itu bisa menjamin nggak bahwa itu tidak terjadi. Pak Dijen Pajak sendiri apakah selalu mengawasi, memonitor rekening anak buahnya atau pegawai di sana? Saya kira kan ini bagian daripada unit pengawasan kita. Dan itu sedang kita kembangkan juga. Unit pengawasan kepatuhan internal kita kembangkan, Inspektorat Jenderal di Kementerian Keuangan kita pertajam, agar supaya apa? Agar supaya teman-teman bisa bekerja lebih baik, bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan di Kementerian Keuangan, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kemudian kesempurnaan. Kalau Pak Deddy di sini mengatakan akan pengawasan ditingkatkan, artinya masih lemah saat ini mungkin bisa dikatakan. Artinya bukan, tidak seperti itu Mas Rizky, bahwa ini sebagai satu proses. Proses itu kan tidak kemudian sekarang dibikin lalu besok jadi. Ini kan harus ada juga bagaimana kemudian kita mensosialisasikannya kepada orang, kepada pegawai. Kita punya 32.000 pegawai, 33.000 pegawai dari Sabang sampai Merauke yang harus kita pahami bersama. Dan ini saya kira menjadikan span of control kita menjadi sangat sempit, menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu perlu kemudian alat-alat pengawasan kita itu kita kembangkan ke daerah. Saya membayangkan seperti ini loh, pengawasan ini seharusnya kan bisa dilakukan dari internal, tidak mesti menunggu PPATK ya Prof Gunadi ya. Saya ingin mengatakan bahwa kepatuhan internal kita sudah mulai berjalan. Iya kan? Kita punya KITSDA, punya kepatuhan internal. Pak Profesor Gunadi paham. Nah kemudian ini yang kemudian akan kita kembangkan ke daerah. Tapi proses pengembangan ke daerah ini, seperti kami katakan, tidak seperti organisasi di swasta, yang kemudian kita ingin sekarang besok jadi. Karena apa? Harus ada proses. Proses yang suka tidak suka ini bagian dari birokrasi kita. Kita harus ke kementerian, kita harus ke Menpan. Tidak mudah di sini karena memang sudah terstruktural sih Pak perbuatan-perbuatan seperti ini Pak. Jangan-jangan atasan juga tahu. Saya kira Mas Rizky masih bermain dengan prosesinya beliau karena gitu ya. Ini kita cuma ingin membuka wacananya, pola berpikir. Saya kira dan kita juga di satu sisi, di lain sisi kita harus berbicara tentang presumption of innocence loh. Kita tidak boleh kemudian kita harus buka ajas praduga tidak bersalah juga. Kasihan dong. Kita sudah dijudge itu. Kita sudah menjudge anak-anak ini, ya kan? Tapi saya mengatakan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan sedang tetap bersih, sangat confirm terhadap pembersihan ini. Karena apa? Karena kita mengemban amanah 1.032 triliun, salah satu pilar negara. Dan ini bayangkan kalau kemudian ini tidak tercapai, pilar negara akan runtuh. Siapa yang kemudian harus menanggung akibat daripada ini? Jangan dikorupsi makanya. Ada juga yang harus dijawab oleh Pak Deddy dari penelpon tadi, tapi mungkin kita gabung lah sama penelpon yang sekarang ini ya. Pak Gunadi, ya. Ada Irawan di Bandung. Selamat pagi. Selamat pagi, saya dari Bandung nih. Ya langsung Pak, singkat saja. Ini pengawasannya nih harus betul-betul serius, itu pertama. Yang kedua, orang bijak bayar pajak.
awasi pengawasannya kemana? Kita sebagai rakyat biasa. Yang kedua, kita bayar pajak, ya. Tapi sementara kenyataannya infrastruktur jelek, jalan jelek, ini bagaimana? Terima kasih. Oke, kemana pajak saya ini, begitu kan? Tapi Oke, saya ingin ke Pak Gunadi dulu. Pak Gunadi, Anda tadi ada beberapa yang agak sempat bertanya tentang sebenarnya bagaimana sih masyarakat selama ini PPATK ini kan disuruh kita untuk mengklarifikasi uang yang jumlahnya banyak. Saat ini mohon maaf sekali lagi ya, ini mestinya kompetensi dari teman-teman PPATK. Tapi karena di suatu tempat saya ya, ini saya ingin sampaikan di undang-undangnya tadi. Yang pertama dari Pak Agung tadi ya, itu di dalam undang-undang itu bahwa setiap pembelian apa tadi barang-barang antik ya, itu kan penjualnya pada tahun 2012 ini paling lambat itu harus melapor ke PPATK gitu. Jadi tentu yang melaksanakan pelaporan itu adalah si penjualnya, pedagang barang antiknya itu. Jadi yang bersangkutan tentu nggak usah lapor. Saya nanti kalau yang bisa melapor kan berarti ya sistemnya ada begitu. Yang kedua nanti akan terlalu banyak laporan dari masing-masing orang gitu ya. Kemudian tidak hanya barang antik saja, tapi termasuk juga tadi Mbak Rata sampaikan properti, ya, rumah, emas, ya, mungkin juga lelang ya dan sebagainya. Tapi itu paling lambat tahun 2012 gitu. Barangkali mungkin sekarang belum ada ya. Itu tidak hanya PNS ya Pak ya, tapi semua masyarakat. Itu yang melaporkan adalah si pedagangnya tadi, bukan yang bersangkutan lapor masing-masing. Yang bersangkutan ini kalau misalnya ditanya oleh PPATK, ini kok bisa beli barang antik sekian miliar, itu sumber uangnya dari mana? Itu kewajiban masyarakatnya untuk klarifikasi. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Asal-usulnya dari mana? Jadi nggak usah khawatir ya Pak ya? Iya. Asal-usulnya kalau jelas dan tidak masalah itu. Baik, oke. Pak Dedi membangun. Dijawab, Pak. Anda katakan bahwa Rivi tadi membangun persepsi sendiri, tapi rupanya persepsi masyarakat juga seirama dengan Rivi, Pak. Ya artinya makanya kemudian mana uang saya? Tuh jalanan rusak. Ada hal yang harus kemudian kita pahami bersama. Bahwa kemudian kalau berbicara tentang jalan rusak, berbicara tentang itu kan tidak dalam konteks kompetensi kami. Di Direktorat Jenderal Pajak tugas pokok fungsinya adalah hanya mengumpulkan uang negara dalam konteks masalah perpajakan. Kan berasal dari pajak uangnya saya sepakat bahwa itu berasal dari uang pajak yang seharusnya kita tanyakanlah kepada kementerian lembaga teknis pelaksanaan daripada itu atau di pemerintah daerah atau di kota kabupaten. Karena apa? Karena uang dari pajak itu kan sebagian besar juga dialirkan kepada APBD tingkat 1 kota dan kabupaten. Ya kan mulai dana bagi hasil dan lain sebagainya. Ya kan, dan ini menjadi bagian tidak dalam konteks kompetensi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatakan. Tapi ada satu dari penelpon dari Bandung tadi. Saya sepakat betul dengan bahwa pengawasan harus diperketat dan ini sedang kita lakukan, Mas Rizky. Jadi ini hal yang saya pikir dan ini satu proses yang harus kemudian kita lalui. Tetapi ada hal yang kemudian harus kita juga pahami bersama. Bagaimana kondisi moral teman-teman di lapangan sekarang ini. Kita harus mengemban amanah 1032 triliun. Yang harus kita sukseskan bersama dan tidak dari tidak hanya 32.000 pegawai tapi termasuk Mas Rizky, termasuk kita semua. Dan ini adalah komponen bangsa harus ayo kita sukseskan 1032 triliun. Tapi bayangkan kalau kemudian terjadi demoralisasi, demotivasi anak-anak 33.000 pegawai. Lalu apa yang terjadi? Dan ini saya kira hal yang kemudian harus kita hindarkan. Karena begitu kan. Baik, ada sepakat, telepon dari Papua yaitu Pak Jufri. Selamat pagi Pak Jufri. Selamat pagi. Iya, mau cerita atau mau berkomentar tentang apa Pak Jufri? Iya, begini Pak. Itu kan informasi yang melalui media ini, kami juga bingung. Apa ini ketahuan dari secara internal atau dari luar terus ketahuan ke dalam dan terjadi penyimpangan. Kemudian begini, kalau terjadi seperti itu kan, pengawasan internal dari top manager, middle manager, kalau manager itu harus lebih diperketat. Kalau kita pakai sistem pengawasan modern seperti komputerisasi untuk menilai kinerjanya itu saya rasa kurang efektif. Karena sekarang orang-orang kan sudah lebih canggih, lebih canggih, dan orang merubah sistem juga lebih canggih. Jadi pengawasan manual itu harus diperketat, mulai dari top manager, middle manager sampai ke manager sampai ke staff itu. Pak Jufri, itu yang kurang berfungsi sebenarnya. Pak Jufri, dengan adanya kasus beberapa pegawai pajak yang kemudian uangnya miliaran begitu, Anda masih percaya nggak Pak? Atau Anda masih tetap optimis untuk tetap membayar pajak?
Iya, itu kalau saya bilang dia korupsi masalah pajak itu saya tidak begitu ini. Karena ini dari privat saja itu, dari pengelola itu. Mungkin dia rasa bagaimana ada keuntungan untuk dia, mungkin dia bisa melakukan hal itu. Dan hal ini kalau pengawasan tidak terlalu ketat, pasti nanti akan berlanjut lagi selain Gayus, BW, dan mungkin ada juga lagi nanti kalau tidak bisa diawasi dengan ketat. Baik, terima kasih di pengawasan ya Pak ya juga. Baik, terima kasih Pak. Baik, ditanggapi nanti usai jeda pariwara berikut. Kami kembali bersama kami.